Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, yaitu hari trading ke-109 di tahun ini. Nah, hari ini kita ada 4 alertnya, dan Bapak Ibu ya cukup signifikan, dan saya lihat portofolio saya sudah hijau, ya BBRI-nya sudah hijau, ya lumayan lah ya, MBMA sudah hijau. Oke, lumayan maksud saya yang dari kemarin panik-panik saya beli walaupun banyak yang mencemooh market, saya konsisten aja dengan beberapa strategi saya pada saat bearish. Alhamdulillah sekarang sudah ya mulailah Bapak Ibu. Jadi bisa menaikkan stop loss sudah. Jadi begitu. Oke, nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya nanti catatannya nanti kita ada timnas. Jadi saya akan cepat saja ini Bapak Ibu. Oke, ini trading kita. Trading snapshotnya IHSG naik 0,9 Bapak Ibu. Dan kalau nggak salah kemarin saya analisa WIM ya kalau nggak salah. Dan naik ya hari ini. Eh, tapi saya nggak belum masuk. Nggak jadi masuk saya ke WIM. Lupa kemarin. Karena saya mengurusi yang lain, saham yang lain gitu. Jadi alokasi ke WIM. Tapi nggak apa-apa lah. Bukan sih. Jadi kadang-kadang nggak harus ada rezekinya ya. Karena harus mengatur portofolio. Jadi bagaimana cara kita naik hari ini? Saya nggak baca sentimen dan lain-lainnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang lengkap informasinya, mohon maaf. Karena memang ada beberapa kegiatan saya hari ini. Uh, IHSG-nya ada opening gap up, Bapak Ibu. Lalu di pre-closing-nya ya sedikit lah sinar tarikan. Oke, saya tadi belum dapat informasi ini, tapi kita punya informasi yang bagus yaitu di pasar regular net buy-nya 340. Tetapi saya nggak tahu nih. Saya ambil cek di website IDX ya untuk standing snapshot, katanya net sell-nya ada 5 triliun. Buset deh, 5,3 triliun. Saya cek nggak tahu datang dari mana nih. Ini mudah-mudahan salah cetak, tapi nggak mungkin pula ya source data IDX ini di all trading view-nya net foreign-nya adalah sebesar ini. Saya cek di broker tadi tidak ada sebesar 5 triliun kalau all market. Bingung juga saya dari mana data ini. Tapi daripada menghabiskan waktu di sana ya udahlah, yang penting saya fokus ke market dan sahamnya sajalah. Nanti kita akan coba juga kolek-kolek di pasar regular saja. Nanti kalau pasang pasar nego dan lain-lainnya pusing. Kalau regular kita lihat asingnya masuk 340 miliar net buy, masuknya di mana? Masuknya di BBCA. Ya, Bapak Ibu masuknya di BBCA paling signifikan 342. Kalau di net sell-nya ada BBRI. Ini saham saya masuk buy on winners terus BBRI malah naik terus dia. Jadi sekarang adalah bagaimana caranya kalau saya ya, bagaimana tangannya supaya tidak gatal untuk sell on strength profit taking di BBRI. Gitu ya. Oke lah, biarlah nanti ini tergantung kita jam terbang dan pengalaman kita supaya psikologinya nggak terlalu fear, harus disiplin dengan trading plan. Nanti untuk tutorial untuk trading plan, alhamdulillah nanti kita ada workshopnya ya. Nah ini alertnya Bapak Ibu, Tower MBM, Tower ini TOR ini chartnya saya suka karena dia bottoming ya. MBMA, Saratoga, Petero juga, Saratoga juga nanti. Oke, nanti kita pilih satu saja ya. Sisanya akan kita analisa singkat. Oke Bapak Ibu, alert ini terkirim secara sekuensial. Lihat nih waktunya Bapak Ibu. Bisa saja dia keluarnya pagi, tapi sorenya dia dibanting. Bisa saja kan dia mesin learning juga, namanya robot, dia tidak punya intuisi. Makanya harus kita analisa. Anggaplah dia sebagai hanya alert saja. Nanti kita akan lakukan analisa dengan ilmu yang kita miliki. Pembahasan kita adalah volume price analysis ya. Jadi kita lihat price, discount everything, volume validate. Telegram channelnya ada di sini Bapak Ibu, Deep Learning Trading. Bapak Ibu bisa join Telegram botnya, juga Telegram channelnya ada di deskripsi video. Untuk Telegram botnya Bapak Ibu bisa akses ini pakai QR code ini. Oke, sosial media juga ada, semuanya ada di deskripsi video. Jangan lupa Bapak Ibu untuk join. Disclaimer, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun dalam bentuk apapun ya Bapak Ibu. Jangan percaya analisa saya 100%, Bapak Ibu. Kenapa? Pada kali ini saya hanya akan sharing pengalaman bagaimana cara menganalisa saham. Mungkin kita pilih dari alert robot, karena memang harus dianalisa. Jangan percaya 100%. Dan Bapak Ibu, jadikan saya analisa yang saya sampaikan itu sebagai second opinion ya. Jadi gitu, second opinion. Jadi robot, second opinion semuanya. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Siapapun Bapak Ibu. Kalau katanya ada berita Lo Keng Hong membeli saham,
Jangan langsung percaya, analisa dulu apakah analisa fundamental, apakah analisa technical atau analisa apapun, yang penting punya analisa dan itu jadi opini pertama. Caranya dari mana? Bapak Ibu, practice make perfect. Lakukan, cari metode, belajar, lakukan sendiri. Nanti kalau salah ya kita usahakan dalam proses pembelajaran risknya kecil-kecil saja. Oke, gitu ya. Tayor, disclaimer on. Trade at your own risk. Resiko di masing-masing. Bapak Ibu harus punya pakai trading plan dan money management. Kalau trading itu wajib punya trading plan. Oke, jangan pernah trading tanpa trading plan. Baik. Nah, informasi workshop Bapak Ibu, alhamdulillah ya Bapak Ibu, ini saya sharing pengalaman beberapa teman-teman yang sudah ikut kelas workshop trading as business sampai batch 31. Ya, nah untuk batch 32 kita akan lakukan bulan depan, tanggal 27 Juli. Kenapa lama banget? Ruangannya susah carinya. Karena kalau mau ruangan yang mahal bisa saja saya ke hotel cari yang mahal, tapi untuk apa ya Bapak Ibu? Yang penting kita bertemu, belajar, konsumsi juga kita bikin murah, sewa ruangan dan sekali-sekali supaya murah. Oke, ini one day full Bapak Ibu, tidak ada workshop online ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah buka pendaftaran batch 32 dan kelas ke-33 ya. Lumayan banyak juga. Jadi alhamdulillah untuk angkatan 32 sudah ada 4 orang yang mendaftar, tinggal 2 Bapak Ibu. Ini sudah ada yang nanya tapi dia belum confirm. Belum mengisi formulir. Untuk yang batch 33 masih lama, ini santai saja. Nanti untuk kelas advance-nya kapan? Saya coba cari ya. Mungkin kita akan adakan 2 kelas advance Bapak Ibu. Kelas advance itu adalah volume price analysis. Tapi kalau volume price analysis nanti kita ada prerequisite-nya Pak, ada syaratnya. Maksudnya dia harus punya ini dulu, trading as business. Baik, kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya di QR ini atau di deskripsi yang ada di link ada di deskripsi video. Oke, Bapak Ibu yang pertama kali subscribe atau menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja sih perintah yang tersedia. Nanti kita usahakan melakukan perintah-perintah ini ya sebagai petunjuk Bapak Ibu. Jadi ini sekaligus kita analisa sahamnya. Lalu kita akan lakukan screening di sini Bapak Ibu, lalu rotasi bintang juga ada di sini. Untuk tutorialnya sudah ada beberapa, Bapak Ibu ketik tutorialnya. Oke. Oke, itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita mulai melakukan analisa after market close. Jadi dimaksud dengan after market close adalah setelah marketnya tutup, baru kita bikin analisa, baru kita susun trading plan. Kalau marketnya kebetulan style saya bukan intraday, jadi kalau intraday itu kita lakukan analisa bisa berubah lagi. Dia harus terlalu banyak, bagi saya kurang cocok karena terlalu banyak effort yang harus dilakukan. Tapi yang lain juga ada, bisa ngambil 3-4% tiap hari kan lumayan, 1% tiap hari kan lumayan. Tapi saya kebetulan nggak cocok pula. Sakit kepala lah kalau melihat volatilitas atau market yang seperti itu. Apalagi cuma retail-retail kecil saya. Oke, yang kita lakukan setelah market tutup, marketnya sudah tidak berubah, dia sudah menggunakan end of day data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya. Nah, ini ya, step pertama adalah kita cek alertnya, memastikan dari machine learning atau big data analysis, dia apa saja alertnya, ada Tower, MBA, Saratoga, Petrol. Kan tentu tidak mungkin semua kita beli ya. Ini ada banyak dari minggu lalu, tentu tidak mungkin. Nah, kita dari banyak opsi ini, kita harus lakukan analisa sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapital kita, sesuai dengan trading plan kita gitu Bapak Ibu. Tentu berbeda setiap orang. Misalnya saya bekerja di oil and gas, jadi saya lebih paham sektor energi karena memang tiap hari kerjanya itu ya melakukan eksplorasi migas misalnya saya kan. Jadi saya lebih paham. Lalu beberapa saham yang teknologi saya terekspos dengan teknologi, tentu paham teknologi atau yang lainnya lah ya. Saya sekolah bisnis untuk sektor yang lainnya saya tahu. Atau basic ya, sektor basic misalnya mineral, pertambangan juga saya paham. Oke, jadi sesuai tiap orang stylenya beda-beda dan preferensinya juga beda-beda. Itu pertama yang lakukan, kita cek alertnya. Kedua, kita lakukan screening. Kita screening dulu lah. Langkah pertama tuh kita bolak-balik lakukan screening, memilih mana. Karena waktu kita terbatas, nggak mungkin dianalisa semua. Oke, ini kita cek lagi, sekali cek tanggal 27, ada silo WIM. WIM kemarin sudah alert ya, sekarang baru keluar bullish sign. Ada silo tidak ada alert. Mungkin menarik, silakan Bapak Ibu nanti analisa.
siapa tahu berminat di sektor kesehatan rumah sakit ya. WIM juga ada di sini. Baik, kemarin sudah alert. Sekarang kita lihat candle pattern dari Steve Nielsen-nya. Ini buku referensi saya waktu pertama kali belajar price action. Aces ganti nama ya. Ganti nama, dia Aces bullish engulfing, Antam bullish engulfing, BBNI ini bagus. Yang ada pokoknya di Steve Nielsen yang ada potensial reversal bagus ini Bapak. Era bagus ya. PTRO ada alert. Sido bagus ya. Sido bagus ini. Saratoga ada alert, Tebik dia juga bagus. Dia Tebik ada alert sini tapi PTRO ada alertnya. Wifi bearish dia. Kita lihat Rocket Jet. Rocket Jet ada ABMM, BRMS, ICBP, MBMA, Saratoga Tower-nya. Ini ada MBMA, dia ada alert ya. PWS ini sama-sama mereka menggunakan Heikenesi candle, umumnya nggak jauh-jauh beda. Telkom udah buy ya, PWS ya. Alhamdulillah nih Telkom ini saya beli terus di bawah 3.000 kemarin dia turun saya beli. Pegio sempat selling apa namanya panic ya di situ, tapi order saya nggak dapat, terlalu pelit saya pengennya PGO jatuh jalan, ternyata dia nggak dapat, nggak apa-apa, nggak rezeki, nggak harus semuanya kita beli. Lalu Golden Cross ada CBP Silo, ini Bapak Ibu, Dead Cross ada Cepin Silo ya. Pawon ini saya sebenarnya suka Pawon karena kalau pulang naik MRT makan di Blok M itu punya Pakuan itu. Senang saya. Atau Gandari City kalau di Jakarta. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nanti kita bahas apa ya? Apa yang kita bahas? Saratoga ya Bapak Ibu. Ini ada Saratoga. Oke. Nanti mungkin saya bahas Saratoga atau apalah. Mohon maaf kalau yang naik besok saham yang lain. Apalagi kita mau analisa singkat nih karena mau ada sepak bola. U16 under 16 itu kayaknya permainannya menarik. Mau market turun, kalau timnas menang, senang hati, perasaan hati. Oke, sekarang kita cek SCR berikutnya adalah SCR Vibum. Nah, ini kalau udah keluar di ledakan volume, wah itu keren Bapak Ibu. Bam, ada NJT, BNBA, Silo. Walah, Silo ini tidak ada alert ya, dia ledakan volume juga. NJT sama BNBA saya tidak tahu, Bapak Ibu. Nanti silakan kalau ada waktu kita bikin analisa singkat sama ledakan volume. Tapi mungkin saya nonton bola dulu lah. Berikutnya kita coba SCR Extreme. Nah, ini kemarin waktu lagi ekstrim-ekstrimnya banyak orang pesimis ya. Justru kalau kita bisa punya pengalaman dan bisa menggunakan tool, justru kita bisa buy on weakness dengan tool ini. Saya sudah buat banyak tutorialnya. Oke, dari sekian baik kemarin, sekarang tinggal sedikit ini. Ada hanya beberapa saja. Good, ya udah nggak ada yang nggak. Pawon Extreme Fear ya, nanti bisa dimonitor nih Pawon kalau pakai strategi buy on weakness, apakah dia sudah dekat-dekat zona demand ya, Pawon Extreme Fear. Nah itu daily, kita lihat weekly-nya. SCR W Extreme, jadi tinggal ditambah W aja di depannya. Nah ini kalau pakai daily, weekly. Kalau di weekly ada BTPN yang masih fear, bisa dicek pakai ini ya. Mana lagi yang kita kenal-kenal? Roti, Nippon Roti ini masih nggak ya? Masih populer nggak dia? Ini ada Archie tambang emas, BBHI, Bang Alo, Bayan, BTPN nih ada fear dia, Bayan. Ini Bapak Ibu bisa dicek nanti ya kalau dia sesuai dengan tutorial, contoh-contoh yang saya berikan untuk buy on weakness. Bisa buy on weakness pakai strategi. Ya, strategi apapun yang cocok lah. Yang penting profit. Sekarang setelah itu kita cek SCR Panic. Nih, mencari saham-saham yang habis panik terbit lahop. Mungkin akan banyak nih Bapak Ibu ya. Kita lihat ada beberapa saham. Cek aja yang alert ya. Yang alert. Apa saja. Nih, ada nggak ya? Ya, ini adalah tinggal dicek. Tebik mungkin habis panik terbit lahop. Tadi dia ada keluar di rekom. Oke, atau cari saham yang sudah di hop, SCR Hope. Nah, ini untuk daily. Jadi dia kalau sudah di hop, mungkin dia akan bergerak ke grid ya. Breeze sudah di hop, dulu Breeze dia di panic ini. Elsa, Sido di hop ya. TOR nih, ada alert TOR, dia hop mungkin akan bergerak ke grid. Oke, itu proses screening sama. Silakan Bapak Ibu lakukan yang lainnya sama saja. Mungkin ada yang mencari saham-saham yang sudah di grid, hati-hati supaya bisa waspada kalau sahamnya bergerak ke fear ya. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya itu composite. Kita mulai dengan Speedo weekly dulu. Speedo composite. Bagaimana untuk weekly-nya? Speedometer tanggal 27 sudah benar. Untuk weekly pakai chart weekly dia masih fear, mungkin dia masih bisa berubah, belum mati ini ya.
Ya, dia fear artinya secara weekly composite kita supply-nya masih besar dibandingkan demand. Oke, kita cek dengan daily. Speedo composite. Kita cuma ngecek aja nih berada di zona fear atau grid. Tapi ya dia tidak ada relatif karena composite ya. Dia per saham kalau pakai speedometer. Nah, grid. Weekly-nya masih lagging karena dia pakai chart weekly, daily-nya sudah duluan. Mungkin nanti ini akan naik, terus dia koreksi sedikit untuk retracement, untuk mengejar weekly-nya baru dia naik. Kalau weekly-nya nanti sudah pindah ke netral, grid-nya nih sudah di grid, mungkin itu konsisten dia akan naik ya, Bapak Ibu. Ini weekly-nya belum bergerak karena harus diangkat oleh daily-nya. Oke, itu dia. Sekarang kita akan lihat Star C0. Kita 0,9-nya naiknya kompositnya. Jadi secara relatif nanti kita akan bahas rotasi bintang. Dia bergerak relatif terhadap kompositnya. Dia outperform atau tidak. Oke, ini dia untuk rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah komposit. Di mana kompositnya naik. Nah, lihat ini. Infra ini bergerak habis panik terlebih dahulu. Dia konsisten bergerak. Apa saja ya di sana dia? Apa? Ada Telkom ya Bapak Ibu sudah bergerak sebenarnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Basic masih terus jatuh melemah. Industri ini menguat. Bapak Ibu di saat komposnya menguat dia masih tetap menguat. Yang lainnya ikut melemah ya Bapak Ibu. Yang lainnya melemah. Jadi yang bisa kita perhatikan adalah industri dan infra secara sektoral dia relatif menguat terhadap composite. Kita lihat dengan VPA weekly composite. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke price dan volume melihat composite-nya. Oke, ini kita perlu catat bahwa kita masih ada volume satu hari lagi, yaitu besok, Bapak Ibu. Jadi besok mudah-mudahan, ini warna kuning ini kenapa? Dia tulisnya low fall, ya volumenya rendah, low. Kenapa rendah? Karena belum cukup umur. Besok baru dia satu minggu ya, 5 hari. Jadi prinsip ada price, discount everything, volume validate, disebut dengan volume price analysis ya. Jadi leadingnya nih belum bisa kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat price-nya. Sinyalnya adalah up bar closing near after test confirm strength. Jadi dia tes, dia naik lebih tinggi. Nah, ini ada confirm. Cuman volumenya belum cukup kata dia. Ya, no demand. Karena belum cukup volumenya. Kalau besok ini terbentuk lebih di atas, untuk di atas rata-rata, maka volume kita besar. Tapi memang beberapa hari kemarin volumenya rendah ya. Jadi mungkin kalaupun naik dia tidak signifikan masih di bawah rata-rata MA20 yang garis merah ini ya mungkin memang volumenya low. Tapi kita tunggu besok lah. Yang pasti close-nya high tapi spread-nya masih narrow. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA Composite. Nah, ini daily ya. Kita lihat daily. Kalau daily juga no demand. Ini dia Bapak Ibu, berhati-hati. Kalau insya Allah nanti ada workshop volume price analysis ya, volume price analysis. Ini kan naik, jangan gembira dulu, volumenya tidak naik. Ya Bapak Ibu, kalau orang price action mungkin dia naik, bagus. Tapi kalau orang price volume price analysis, price-nya naik, oke. Volumenya tidak. Ini maka kenaikan ini tidak divalidasi. Nanti kalau di kelas kita belajar volume price analysis, kita akan belajar detail sedetail-detailnya. Nah, untuk ini kemungkinan dalam waktu dekat Bapak Ibu akan ada retracement. Supaya apa? Terbentuk di selling climax auto reaction. Nih, dia akan punya low. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. High terhadap low bawah ini. Baru dia akan membentuk higher lah. Jadi ini adalah low. Ini adalah high. Dia harus turun dulu. Membentuk high terhadap low. Baru higher high. Nah, dia harus break misalnya. Nah, pattern ini harus terbentuk. Kalau pattern ini tidak terbentuk, berbahaya. Maksud saya, dia bisa melanjutkan ke bawah ya. Harus terbentuk lah. Dia harus bentuk pattern ini satu. Makanya sih ada selling climax. Ini selling climax ya. 1, 2, 3. Auto reaction ke atas. Biar ke atas makin tinggi, makin dalam dia turunnya. Baru secondary test. Secondary test itu yang untuk mengetes high low ini. Oke, dia sinyalnya orange. Jadi walaupun dia naik, waspada. Jadi yang mau sell on strength, amankan dulu profit. Nanti buyback lagi kalau retracement. Biasanya kalau 1, 2, 3, 4, 5 hijau terus, lalu dia bisa turun di sini. Karena masalahnya di satu, di volume ya. Anggaplah ini tidak ada manipulasi di pasar reguler. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita lihat VBP Composite. Kita mau lihat dia kalau turun
Ya, kalau mau buy, kita mencari demand-nya ini ya, Bapak Ibu. Mungkin semoga dia kuat sampai sini. Jadi mungkin dia turun sampai batas ini, baru naik untuk pattern-nya. Ini ada ini ya. Ini yang saya maksud. Demand sekarang. Jadi Bapak Ibu, ini kan low, ini high. Dia turun membentuk high low. High low ini kita tunggu untuk buy on weakness. Nanti kalau sahamnya di sini mulai agresif. Tapi kan kita nggak beli composite, tapi patternnya seperti itulah. Mungkin dia akan tertahan di sini karena ini ada supply. Di sinilah Bapak Ibu kira-kira supply kelihatan ya. Itu yang bisa kita ceritakan dari data ya. Kita kan kalau belajar volume price analysis itu katanya kita membaca marketnya. Kita lihat price, volume simple sekali ya, nggak perlu memperhatikan Jupiter sama Neptunus terhadap pergerakan bulan. Gitu. Oke, sekarang kita akan lihat sahamnya. Tadi alertnya apa? Kita pertama kalau membahas saham kita cek dulu alertnya. Setelah cek alert kita portfolio volatility map. Ada TOWR spasi MBMA spasi SRTG spasi PTRO spasi. Ini namanya portfolio volatility map PVM. Benar nggak nih? Oh benar. Oke. Tujuannya adalah kita cuma pakai data 12 bulan aja. Untuk pakai data mungkin yang 3 tahun, tahun mungkin kelamaan. Mungkin juga ada beberapa tahun belum lengkap. Kita lihat ini benchmark ada komposit. 3 saham ini Bapak Ibu di bawah komposit untuk data 12 bulan. Tetapi kita lihat TOWR sama Saratoga ini paling tidak volatil. PTRO yang paling volatilitasnya paling tinggi ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat lonceng setengah distribusi untuk statistik itu ininya lebar ya Bapak Ibu. Lebar. Oke, artinya volatilitasnya tinggi nih dibandingkan dengan lainnya. Oke, itu yang kita tahu. Lalu kita cek juga, copy dulu ya. Korelasinya PCM, perintah adalah portfolio correlation map. Ini nanti kita akan bahas detail di dalam workshop trading as a business. Bagaimana cara kita membuat portofolio yang korelasinya rendah. Supaya apa? Exposure risk-nya rendah. Nanti di kelasnya kita belajar. Kalau jelaskan di sini waktunya nggak cukup. Paling nggak bisa tonton tutorial tentang PCM lah. Oke, ini adalah portfolio correlation map. Kita bisa pilih sampai 10 saham. Bapak Ibu bisa lihat ini. Ada MBMA. MBMA berkorelasi tinggi dengan semua yang ada alert ini. Dan kita bisa lihat semua yang alert ini berkorelasi. Jadi pusing ya Bapak Ibu. Jadi kalau semua berkorelasi tinggi di atas 5, 0,5 Bapak Ibu saya sarankan pilih saja saldo. Apakah mau pilih PT Saratoga, mau pilih MBMA. Nah, MBMA ini saya sudah punya, ya. Tapi nanti kita nggak usah bahas lah. Kalau ini saya khawatirnya saya terpengaruh, ya. Kita bahas Saratoga saja nih. Ini ya Saratoga 66, Tower juga bagus, bottoming dia. Tapi nanti kita akan bahas singkat saja, Bapak bisa lanjut. PTRO sudah naik tinggi. Oke. Ada yang koreksi terbalik, jadi keseluruhan saya dari kelima saham ini cukup pilih satu saja. Dan nanti tes dengan portofolio yang ada di saham yang ada di portofolio Bapak dan Ibu. Oke ya, sekarang kita bahas Saratoga. Saratoga ini perusahaannya negatif nih Bapak Ibu. Kita pakai SKF SRTG. Kita lihat dulu, tahun lalu 2024 Saratoga ini income statementnya seperti apa? Ini dia. Merah ini ya. Coba, ini perusahaannya merah. Tapi dia kasih dividen. Minus semua ya. Ini template-nya khusus. Saya ingat Saratoga ini harus khusus. Karena mereka dia terpengaruh. Karena dia holding company ya. Ya dulu saya kan bekerja sama Samudra Energi itu di bawah North Star Pacific ya. Paham-paham lah sedikit bagaimana ini. Oke Bapak Ibu. Revenue-nya juga besar, tapi ini bagaimana caranya mungkin nggak aktual ya. Ini kan tergantung aset mereka ya. Tetap memberikan dividen mereka. Oke, kita bahas lah ya. Sekali perlu juga lihat yang rumit-rumit begini. Oke, itu dia untuk Saratoga. Kita cek mulai kita bahas alert SRTG. Saratoga ini apakah fresh? Kita lihat tanggal 13 Mei, sekarang 27 Juni. 13 Juninya tidak ada alert. Oke, boleh kita katakan fresh. Hampir 1 bulan dia tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo dulu. Speedo SRTG. Untuk hari ini, bagaimana speedometernya? Netral dia artinya supply-nya
dan demand-nya sama kuat, berada di zona netral. Kita cek sekarang dengan Speedo SRTG. Kita lihat weekly-nya. Sekarang kita cek tanggalnya benar. Oke, dia memang fear ya Bapak Ibu. Weekly-nya masih fear, tapi kita lihat daily-nya sudah bergerak netral. Oke, jadi sebenarnya sudah masuk demand-nya. Ya, ada alert pasti demand-nya masuk kita lihat. Kita lihat dengan star SRTG. Saratoga dengan rotasi bintang relatif terhadap komposit, di mana kompositnya bergerak positif. Oke, ini bottoming ya. Kalau kita lihat Saratoga ini sepertinya dia bottoming Bapak Ibu, dia bergerak terus masuk ke fear, lalu dia masuk ke panic, tiba-tiba di panic dia berbelok. Relatif terhadap komposit, saat kompositnya menguat, dia ikut menguat, lebih menguat. Berarti bisa menahan kepanikan atau supply yang masuk ke sini, artinya ini cukup signifikan untuk mematahkan tren, artinya terjadi deselerasi juga perubahan arah. Kalau dia terus bergerak ke sana, nah ini yang baik. Jadi kita tunggulah 1, 2, 3 bintang, dia mulai ada arah, apalagi nanti kalau sudah berhasil masuk ke sini, Bapak Ibu, itu bisa kita beli karena kita definisikan sebagai habis panik terlebih dahulu. Ini bisa kita keten-keten lah Bapak Ibu kalau bahasa Medannya. Oke, sekarang kita cek dengan weekly-nya, W-star SRTG. Apa yang terjadi dengan rotasi bintang untuk di weekly? Oh, weekly-nya dia masih bergerak grid ya. Oke, dia grid menuju fear, artinya memang supply-nya masih kuat. Gak apa-apa, kita lihat star S, sektor nomor 4. Sekarang kita ganti sektor nomor 4 ini finance, Bapak Ibu mungkin juga nggak jauh berbeda dengan komposit, karena komposit ini bobot terbesarnya juga finance. Mana Saratoga? Kalau pusing, oh Saratoganya ya hampir sama ya, dia berhasil melawan. Dia untuk daily-nya dia memang panik, tapi dia mulai bergerak hampir sama dengan kalau pusat rotasinya adalah komposit. Ini BBCA melingkup lagi gini ya, BBCA, BTPS. Agro nih di bawah. Oke, sekarang kita akan lihat dengan VPA monthly SR3, Saratoga. Sekarang kita lihat chart monthly-nya. Karena biasanya fund manager besar, dia nggak akan pakai trading dengan 5 menit. Dia biasanya pakai trading mulai dari monthly turun ke weekly. Kalau dia entry daily, dia pasti pakai time frame besar untuk strukturnya. Oke, ini adalah fase akumulasi Bapak Ibu. Terjadi akumulasi atau terjadi apapun di sini. Di bawah sini juga bisa. Tiba-tiba di sini terjadi the best time for buying ya Bapak Ibu. Ini lihat volumenya besar. Nanti kalau dia mau besar lagi, dia harus meningkat lagi volumenya ya. Tapi menariknya setelah fase di sini, volumenya meningkatnya. Apakah ada terjadi stock split ya, jadi meningkat volumenya. Ini besar dia meningkat, disupport oleh volume, lalu ada distribusi, dia marking down. Saratoga. Ini ada semacam spring di monthly, tapi di weekly-nya kita harus buka lagi. Apakah benar dia spring ya? Ini mau akhir bulan, jadi dia memang ada peningkatan volume. Jadi volumenya nih 3 bulan terakhir, ya kalau sampai akhir bulan mungkin ini ada peningkat. Jadi catatan untuk volumenya ada peningkatan ya. Tapi bulanannya merah nih, harus hati-hati. VPA Weekly SRTG. Jadi kita kalau analisa menggunakan Telegram ini, style saya adalah kita dari time frame besar ke time frame kecil. Oke, ini kita sebut dengan marking up ya. Ciri-cirinya itu adalah dia membentuk low, high, high low, ini higher high, ini high low, ini higher high. Ini distribusi, redistribusi. Kenapa ada redistribusi? Karena distribusinya cuma 2 minggu aja nih Bapak Ibu. Nah ini, kalau lihat ini dia redistribusi nih, tapi semacam spring ya Bapak Ibu. Oke lah, kita sekarang bermain fokus di sini. Kalau berarti stop loss kita, yang penting kita lihat dulu stop lossnya. Stop loss kelihatan kalau baru mau masuk 1225 kurang 2 tick sama dengan 1215. Stop loss wajib. Nanti kita akan belajar kenapa wajib. Ada teorinya nih wajib ya kalau trading. Oke, weekly kita masih ada tambahan besok 1 hari, maka dia katakan ini ada sinyal penguatan ya, volume up bar ya Bapak Ibu, demo indicate strength. Sinyalnya ada demo indicate strength, volumenya juga besar di atas rata-rata, volumenya valid, spreadnya masih kecil, mungkin ada chun-nya sedikit di situ, tidak ada. Kalau chun dia akan berwarna biru.
Lalu udah close-nya tinggi. Oke, mudah-mudahan besok masih spreadnya masih bisa bergerak tinggi ya. Kita turun lagi. Intinya weekly-nya bagus. Intinya weekly-nya bagus dan kita tidak bisa ambil kesimpulan itu masih kesimpulan sementara karena besok masih bisa bergerak naik turun, belum tahu ya. Tapi volumenya ini valid untuk hari ini. Mudah-mudahan besok bergerak deh Saratoga. Mudah-mudahan nggak salah pilih saham di analisa. Oke, sekarang kita lihat VPA SRTG ya. Oke. Yang penting stop loss-nya tadi kelihatan 1215. Itu untuk yang konservatif. Sekarang Bapak Ibu 1215 di sini ya. Nah, 2 tick di bawah ini. Sekarang kita turun ke daily. Nah, daily ini dia katakan day move indicate strength, konsisten dengan daily-nya, weekly-nya, volume-nya di atas rata-rata, spread-nya di atas rata-rata, close-nya high. Ini lolos screening pertama. Dia baru bottoming Bapak Ibu, selling climax, auto reaction secondary test. Jadi ini adalah selling climax ya, selling climax, dia ada auto reaction. Ini disebut dengan selling climax. Ini nanti kita pelajarin kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop kelas advance namanya volume forecast analysis. Selling climax ini auto reaction. Ini ada secondary test. Nah, ini sudah terbentuk low, high, high low, higher high. Nah, ini change of karakternya sudah terbentuk. Oke, nanti kita ketemu stop loss-nya. Stop loss-nya di sini untuk yang agresif, yang konservatif di sini ya. Nanti kita Bapak Ibu bisa cek ini harganya berapa di bawah swing low ini. Kita pakai evol. Oke. Itu stop target jual di mana? Nanti hitunglah reward ratio-nya Bapak Ibu, bisa di sini 1570 atau di sini. Karena ini disebut dengan sell mother candle ya. Yang ini begitu dia besar, nah ini belum, atau ini ya. Ini sell mother candle. Dia besar, belum ada yang ngelewatin dia. Nah, sekarang ini biasanya dia akan masuk. Jadi zona profit takingnya di sini. Tinggal kita hitung reward ratio. Kalau stop loss di sini bagaimana? Kalau stop loss di sini bagaimana? Menghitung reward ratio kita akan belajar di workshop trading as a business. Volumenya bagus, Bapak Ibu di sini. Lalu kalau climax fall up. Asik ya Saratoga nih, Bapak Ibu. Kalaupun besok bagaimana? Besok kita jaga atas jaga bawah. Stop loss-nya sudah di bawah ini aja. Kita ambil agresif saja lah supaya terpenuhi. Oke, sekarang kita akan lihat evol. Evol stop loss-nya di mana? Evol SRTG. Ini perusahaannya negatif terus, tapi kan itu laporan tahun 2023. Tahun 2024 ini tidak ini ya. Oh, kalau kita lihat volumenya rata-rata ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dibuktikan dengan di sini nih. Nah, ini volumenya rata-rata nih. Rata-rata ya. Nggak ada yang tiba-tiba meledak gitu. Nah, kita lihat di sini. Oke. Jadi stop loss di mana? Ini break kan, Bapak Ibu? Ah, ini stop loss-nya di sini untuk yang konservatif, yang agresif di sini, konservatif di sini. Kenapa beda? Setiap orang stylenya beda-beda. Besok kalau mau beli kemana? Dia mungkin akan turun ke sini dulu nih. Boom. Ah, di sini kita pasang buy on weakness sampai bawah. Di atas jaga satu lot biasanya saya. Jadi pun kalau kena di atas turun kayak ke bawah, tidak terlalu besar kerugiannya. Ditarik, floatingnya nggak terlalu besar secara portofolio. Kita lihat dengan VBP Weekly SRTG. Di weekly-nya kita lihat di mana target jualnya ya. Oh iya Bapak Ibu. Jadi target jualnya setinggi-tingginya di sini-sini saja nih. Kita susah nih ya. Di sini dulu lah ya. Sini dulu bikin trading plan di sini, baru nanti next-nya ini ada supply, ini ada supply. Kalau mau yang setinggi-tingginya ini Bapak Ibu, sekitar 2.800, tapi kan jauh ya. Jual di sini mungkin jual 50% lah. Kita beli di bawah ini, dia bisa kena atas ini aja udah syukur nih. Ya jual 50% ya, amankan dulu baru stop loss-nya dinaikkan. Nanti kalau udah lihat profit run, target kita baru ini. Karena ini ada supply ini besar. Ini kenapa? Ini zona supply and demand kita ambil paling tinggi kan. Kalaupun dia naik, stop loss kita di trailing. Kalaupun gagal ini, kita kerugiannya terbatasi. Jadi kita tahu pointing ini Bapak Ibu untuk stop loss. Mungkin di sini jual 100% lah. Di sini jual berapa? 25%. Ini 25%. Ini 25%. Begitu biasa saya. Oke. Sekarang kita lihat VBP SRTG. Kita lihat daily untuk menentukan targetnya. Targetnya kita cari zona supply. Nah, di berapa tadi sih? 1.500. Oke. Kalau lihat di sini yang ini ya Bapak Ibu ya, setinggi-tinggi atau yang ini.
Ya 1600 ini Bapak Ibu nanti tarik, zona-zonanya ini untuk sell on strength. Kalau yang agresif di sinilah Bapak Ibu. Jadi kalau yang stop loss-nya di sini jualnya lebih tinggi. Ya, yang stop loss di sini jualnya lebih dekat karena dia agresif sama konservatif. Oke, berikutnya kita lihat wave SRTG. Bagaimana volume wave-nya? Apakah sudah bisa terjadi perubahan wave? Belum ya, Bapak Ibu lihat. Sempat terjadi perubahan di sini tapi dikalahkan oleh ini, dia membentuk new low. Nah, sekarang ini dia baru up. Dia kalau mau langsung dia harus lebih tinggi dari ini, tapi biasanya ini up hijau, ini ada muncul merah sedikit, baru hijau lagi besar. Nah, itu perubahan tren. Ini belum kelihatan bahwa wave-nya berubah. Lihat dari volumenya masih down wave ya Bapak Ibu. Sinyalnya tapi dia sebut tweezer bottom, reservoir pattern with other reversal candle, ya indicate support level. Dari sini sepertinya ada support yang menahan. Kata si Nielsen dia butuh konfirmasi ya. Oke, berikutnya itu saja untuk wave. Untuk wave sampai wave kita akan lihat asingnya. DOM SRTG ini kita lihat dominasi rasio. Bagaimana kalau lokal dengan asing? Wah, kecil aja asingnya Bapak Ibu, hanya 68%. Kalau di Saratoga mungkin lokalnya di banyak yang pegang. Kalau dalam 5 hari juga cuma 8%, dalam 20 hari cuma 1,6. Kecil-kecil ya, di bawah 5%. Nah, kita lihat sekarang foreign flow PSRTG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Saratoga Investamas Daya Bapak Ibu. Kita bisa lihat kalau di sini ada korelasi ya. Ya mungkin ada korelasi, tapi saya nggak tahu tinggi juga korelasinya secara visual Bapak Ibu. Ini ada asing akumulasi, naiknya juga nggak terlalu signifikan. Ada signifikan sih ada. Ini asingnya keluar, sahamnya turun. Anggaplah ya. Oke, sekarang kita lihat karena dia bolak-balik nih Bapak Ibu. Hari ini asingnya kecil saja 1,62 seperti tadi, dominasi ratio memang kecil. Dalam 5 hari dia asing masuk ke 4,7 miliar, tapi dalam 20 masih net sell nih, masih 16. Baru asingnya berarti baru mulai mau masuk. Dalam 60 juga masih net sell, tapi dalam 100 hari dia ada 13,64 miliar. Sampai sini ya, mungkin besarnya dia ada di bulan Februari atau di bulan Maret ya. 100 hari kan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu bulan kan 20 hari trading. Jadi itu dia Bapak Ibu untuk asingnya, dia hari ini masuk 62 miliar. Nah, kita lihat yang terakhir di sini, yang pattern bawah ini setelah selling climax asing, dia 1 2 3 kalau asingnya masuk, sahamnya naik, asingnya turun, sahamnya turun, asingnya hilang, baru dia naik hari ini masuk lagi. Cuman kecil ya Bapak Ibu gitu. Oke, jadi kalau lihat di ini juga masih di 1225, cocok untuk yang agresif nih Bapak. Jadi kalau dia turun ke zona ini besok ini kita buy lah di sini ya. Nah, kalau yang konservatif sampai bawah sini buy-nya, diatur aja manajemennya. Karena dia bottoming ini. Di rotasi bintang kan masih di zona panik dia. Oke. Berikutnya kita lihat dengan tren SRTG. Trennya Q1 masih minus dia Bapak Ibu ya. Jadi kalau minus dia susah juga EPS grow-nya beberapa minus negatif. Dia susah dihitung valuasinya. Di sini dia berhasil break ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dia akan masuk ke sini, dia akan di sini. Jadi mulai di sinilah dia akan turun di sini 1360. Di sini. Ini baru beli. Kalau mau sampai bawah ya di sini. Sedikit lagi mungkin MACD akan golden cross. Itu yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Kita mencari low, high terhadap low. Mudah-mudahan nanti dia higher high ya. Ini lower low-nya sudah terbentuk. Mungkin zona ini pasti ada demand yang mengangkat dia ke atas. Ini retracement-nya. Ini cocok untuk buy on weakness. Oke, sekarang kita lihat PWS SRTG. Oke, dari PWS, P2 valuasi Bapak Ibu bisa lihat di sini volumenya high, sepertinya dia rata-rata close-nya very high. Tapi dia zone-nya flat ya Bapak Ibu. Nah, di sini Heikenhashi lihat, dia bergerak, ini mulai ada perubahan. Ini terjadi bottoming. Stop. Makanya kita bisa posisi buy on weakness di sini nih. Kita tinggal menunggu ada penguatan dan terbentuknya support kuat.
Ya, sebenarnya garisnya sudah terbentuk, tapi rudang flowernya belum terbentuk, bunganya itu belum mekar, makanya disebutkan flower. eh untuk candlenya buying pressure-nya 4,8, selling pressure-nya kecil saja, candlenya bagus. Ini lihat sudah terjadi akumulasi dan lihat buying power-nya sudah positif hari ini. Dekat-dekat ada sinyal buy kan dari buying power-nya. Oke ya, walaupun trennya masih down, kita punya risk yang kecil kalau bisa buy on weakness. Karena candlenya ini berubah aja, jadi berubah dulu coklat abu-abu, nanti besok bisa berubah hijau. Itu udah kuat demand-nya dan mudah-mudahan terbentuk dan ada sinyal buy-nya ya. Saratoga dipantau aja sampai besok. Itu dia Bapak Ibu untuk analisa lengkapnya. Sekarang kita cek saham yang lainnya adalah TOWR. Kita cek pertama alert TOWR. Bisa saja nih saya bahasnya Saratoga yang naik tinggi besok tower. Karena lihat tebik juga bergerak bagus. TOWR fresh. Ya, TOWR fresh ya. Kita lihat dengan Speedo TOWR. Nah, ini saya akan berikan untuk daily-nya. Bapak Ibu bisa cek nanti untuk weekly. Oh, TOWR sudah grid ya. Artinya nih demand-nya lebih besar daripada supply untuk TOWR. Kita lihat dengan star TOWR. Rotasi bintang. Saya kasih Bapak Ibu yang daily. Dia sempat nggak jelas. Tapi hari ini bergerak menguat. Wah, TOWR-nya hari ini terjadi akselerasi. Jarak antar bintangnya menguat. Relatif composite. Composite-nya menguat. Dia menguat lebih kuat lagi. Sektor infra ini saatnya manggung nih, karena sektor infra kita sebenarnya habis panik terlebih dahulu. Oke, bergerak dia ada Telkom bergerak di sana, Tebik ada di sana, memang saatnya ya, Bapak Ibu. Tanggalnya sudah benar. Kita lihat dengan VPA. VPA SRTG. Salah. VPA TOWR. Saratoga sudah tadi. Ini kan bagus Bapak Ibu. Lihat ya di sini. Jadi Saratoga nih sebenarnya bukan Saratoga lagi TOWR nih. Lihat nih bottoming. Selling climax naik ke atas auto reaction. Ini selling climax. SC. Ini auto reaction. Ini sudah secondary test. Maka di sini biasanya terjadi volume. Cuman volumenya saya nggak suka. Volumenya low. Jadi kenaikan ini tidak valid. Tapi secara struktur mungkin akan ada volume besar. Lihatlah, tunggulah. Kalau ada volume besar dia bisa. Tapi dia sudah bottoming ini. Ya, jadi kalau memang sudah punya Bapak Ibu, stop loss-nya ya stop loss-nya belum bisa dinaikin. Nanti kalau udah break di sini baru bisa dinaikkan karena dia bisa panjang. Volumenya ini. Ya kan mau dipaksa seperti apa? Karena memang saya menganalisa berdasarkan volume price analysis ya. Volumenya. Kalau volumenya tidak oke ya mau ngomong apa. Dia mengatakan at bar closing near high after test confirm. Dia baru ngetes dia Bapak Ibu. Dia tes secondary test confirm tapi volumenya kita tunggu. Tampak kecil karena ini. Waktu ini terjadi besar sekali. Mungkin secara relatif dia sudah lebih tinggi. Secara sebelahnya sudah tinggi nih sebenarnya. Oke, jadi ada peningkatan volume ini Bapak Ibu. Sebenarnya ya. Tapi gara-gara ada yang ini secara visual nggak bagus. Dia nggak kelihatan. Oke, mungkin ini bagus. Apa yang dilakukan besok? Bapak Ibu bisa buy on weakness di zona ini. Siapa tahu dia turun di sini nih. Ambil. Pakai VBP lah ya. Cek. Mudah-mudahan kita dapat VBP-nya. VBP TOWR. Mohon maaf, saya tambah sedikit. Oh, veteran supply. Ya, ini demand-nya di sini Bapak Ibu. Ini, yang ini. Yang inilah. Sepanjang ini nih demand-nya. Nanti kalau dia balik lagi, buy-nya di sini nih. Oke, itu dia. Kita lihat asingnya. PIF TOWR. Ya, asingnya tidak bisa. Ini adalah foreign flow untuk TOWR, Bapak Ibu. Kita lihat asingnya, sahamnya bergerak-bergerak, dia nggak kemana-mana, terus turun pelan. Nah, di sini baru dia keluar. Oh, tampaknya ini asing ya, benar-benar asing yang keluar. Setelah itu asing yang kemana-mana ya, Bapak Ibu. Boleh kita katakan mungkin tidak berkorelasi lah. Oke, berikutnya saham kedua adalah apa? MBMA. MBMA saya sudah punya, kita cek alert MBMA. Saya buy on weakness sampai 500, saya berharap turun lah ini sampai 500, tapi dia bandarnya nggak ngasih. Tuhan juga belum ngasih rezeki supaya buy on weakness saya sampai 500. Oke, kita lihat alertnya. Alertnya sudah berkali-kali ya, tanggal 6 bulan tanggal 11 bulan 6, tanggal 2, berarti ini sudah 3 kali alertnya di bulan Juni ini saja. Kita lihat dengan Speedo. Kalau sudah ekstrim dia berbahaya.
Tidak ada pula MBMA ya. Kenapa ya? Oh, market cap-nya kecil. Oh, MBMA. Padahal saya sudah terlanjur punya nih. Oke, nggak apa-apa lah. Kita lihat dengan start MBMA. MBMA berbalik ya Bapak Ibu. Memang ada berapa hari dia berbalik. Nah, ini mulai ada penguatan. Kita lihat dengan VPA MBMA. Saya pas alert tuh beli MBMA. Jadi saya di sini ada alert ya. Oh nggak salah. Jadi saya pengen turun dia sampai di sini nih. Saya pengen dia sampai di sini nih. Saya punya order sampai di sini nih. Tapi sampai di sini 540 dia naik lagi ke atas. Padahal saya masih ada order yang besar. Misalnya ini yang besar di bawah ini saya beli. Oke, kita lihat. PBS, effort to rise bullish sign. Ini suka saya juga kalau volumenya di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata, close-nya di atas rata-rata, bagus dia. Dan dia sudah terbentuk ya, bottoming pattern-nya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah low, ini adalah high, dia retracement sedikit, ini adalah high terhadap low, dia sekarang membentuk higher high. Kalau begini Bapak Ibu, mainnya mungkin di weekly, VPA weekly MBMA. Ya, karena dia akan putar-putar nih, kita mau lihat yang weekly ya. Oke. Ini setelah IPO udah turun bottoming ini Bapak Ibu ya. Jadi di weekly-nya bagusnya ini adalah low. Pattern sudah terbentuk low, ini adalah high. Ini adalah high terhadap low, ini higher high. Sekarang dia turun membentuk higher terhadap low, mudah-mudahan dia break 725 membentuk higher high. Kalau udah terbentuk itu aman ini Bapak Ibu. Dia bisa mengejar ke atas ini targetnya. Karena ini kenapa nggak dijadiin target? Karena dia masih putar-putar. Jangan dulu lah, karena ini baru IPO ya, mudah-mudahan sudah bottoming. Oke, sekarang kita akan lihat saham yang terakhir adalah PTRO, alert PTRO. Oke, ini PTRO, wah PTRO juga selama bulan Juni sudah alertnya sudah banyak ya. Kita lihat dengan Speedo PTRO, dia sempat koreksi dulu nih. Berarti ini mainnya temperan besar kayaknya PTRO nih. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat star PTRO, mainnya harusnya di weekly. Kalau di daily-nya dia bergerak mau jatuh ya, bisa masuk ke hope atau masuk ke panic tanpa lewat ini. Artinya kejatuhannya tajam di daily. Kita lihat W star PTRO harus main di ini. Saya lupa. Foreign flow untuk sini belum. MBMA. Oke, ini PTRO Bapak Ibu. Weekly-nya melemah pula ini. Oke, Fitri, untuk PTRO bintang weekly-nya dia bergerak, ada fear yang masuk hingga dia bergerak ke arah kiri. Dan cukup kuat juga dibanding kompositnya. Kompositnya kan candlenya mau nguat ya. Harus lihat langsung lah. VPA PTRO. Apa harus main monthly? Oh, begini. Oke. Jadi dia ini patternnya dia mungkin bergerak di beginilah. Gimana nih patternnya? Oke. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu pasang aja stop loss di sini. Kalau baru mau masuk ya PTRO, mainnya cepat saja karena monthly-nya seperti apa sih? VPA weekly PTRO. Saya nggak pegang PTRO jadi dia dalam proses Bapak Ibu, dalam proses VPA monthly PTRO. Monthly-nya seperti apa? Weekly-nya dalam proses. Oh iya, dia ini sudah bergerak jauh ini. Ya. Udah bergerak jauh dan volatilitasnya jadi sangat meningkat. Ini supply-nya sudah mulai masuk. Karena dia bergerak naik tinggi, supply masuk, tekan lagi. Main tinggi, tekan lagi sama supply-nya. Lihat, volumenya terjadi peningkatan kan? Gimana ya weekly-nya? Karena dia sudah naik nih dari bawah nih. Gimana ya? Berhati-hatilah. Karena ada candle ini nih yang saya tidak suka nih. Volumenya besar pula pas itu terjadi satu nih dia yang ini nih, dia naik ke atas, supply-nya masuk. Oke, jadi saran saya kalau untuk daily stop loss-nya pasang rapat lah Bapak Ibu di sini
ya. Kalau dia jebol ke bawah, biasanya akan tertahan di demand zone ini, ya. Cek pakai VBP. VBP PTRO. Di mana sih demand zone-nya? Saya nggak hafal pergerakannya. Oh, ini. Ya, ini ada demand zone. Ya, Bapak Ibu. Di sini dia. Jadi benar, pasang stop loss di sini karena dia kalau dia turun ke bawah jebol maka dia akan mengejar demand zone ini. Lalu pasang stop loss di sini karena dia akan mengejar gini kalau patternnya sudah selesai ya. Ini marking up, distribusi, marking down. Ya seperti itu PTRO, saya nggak berani ngomong banyak ya. PTRO karena nggak hafal juga dari price dan volume, patternnya masih berapa candle dia down ya. Anggap ini retracement aja, saya akan change to sell. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk after market close hari ini. Kita cek dulu ya. Foreign flow-nya dominan nggak? PTRO. Ya ada ketinggalan, saya pengen melihat aja. Oke. Ya foreign flow untuk Petrosi atau PTRO seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini ada akumulasi besar, sahamnya turun. Ya. Oke, boleh dikatakan tidak berkoalisi, tapi yang terakhir ini asingnya ada masuk Bapak Ibu. 463 hari ini dalam 5 hari. Jadi kecil saja. Kita anggap PTRO ini memang tidak terlalu signifikan lah untuk asingnya dengan PTRO. Oke. Itu saja Bapak Ibu. Ada yang ketinggalan nggak MBMA? PIF-nya bagaimana? PIF MBMA. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah foreign flow untuk MBMA atau Merdeka Baterai. Kita lihat di sini sempat terjadi akumulasi asing yang besar. Dia koreksi saat dia turun asingnya nggak keluar nih, ya nggak keluar asingnya. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini kan asingnya turun, keluar sahamnya turun. Kalau di sini sahamnya turun, asingnya masih belum keluar. Oke. Jadi kalau kita lihat hari ini dia masuk 6,1 miliar, dalam 5 hari MBD Merdeka Baterai masuk 14 miliar, dalam 20 hari dia masuk 94 miliar, dalam 60 hari ada 244. Lumayan lah ya, dalam 1 hari ada 80. Ini waktu akhir Mei dia masuk besar nih Bapak Ibu. Oke, jadi kalau kita bilang saat ini turun, asingnya masih nyangkut di atas nih, dia nggak keluar karena di sini kita lihat kecil. Oke Bapak Ibu, itu saja yang ketinggalan. Jangan lupa nanti kita mau nonton bola. Bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti workshop, silahkan hubungi saya. Masih ada 2 slot. Mudah-mudahan terpenuhi. Kalau enggak, ikut batch berikutnya aja nggak apa-apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.